Halo teman-teman, perkenalkan saya Sekar Prasetya Ningtyas, tim Siap Kerja Pasker ID yang akan membawakan topik terkait hubungan industrial. Topik ini terbagi dalam beberapa bagian video yang akan membahas terkait upah dan kompensasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta manfaat yang akan kita terima sebagai seorang karyawan. Pada video kali ini, kita akan mengeksplor lebih dalam tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang meliputi definisi PKWT, jenis pekerjaan PKWT, jangka waktu PKWT, perpanjangan dan pembaharuan PKWT, PKWT yang selesai sebelum waktunya, serta perubahan PKWT menjadi PKWTT. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Peraturan Perundang-undangan Perburuhan mengatur dua jenis perjanjian kerja menurut jangka waktunya, yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau yang pekerjanya sering disebut sebagai pekerja kontrak, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yang pekerjanya sering disebut sebagai pekerja tetap. Nah, sebagai pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, maka Anda harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Anda dan pengusaha, agar meskipun hanya berlangsung dalam jangka waktu sementara, namun kualitas hubungan kerja yang terjalin menjamin kondisi kehidupan yang layak bagi pekerja. Sekarang kita akan mengetahui tentang definisi PKWT. PKWT menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Cap 100 Tahun 2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan pengertian PKWT sebagai berikut. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Nah, sekarang teman-teman kita akan mengetahui jenis pekerjaan PKWT apa saja sih gitu ya. PKWT dapat diadakan untuk pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kemudian pasal 5 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan berdasarkan pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya. Sedangkan pasal 5 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1 menyebut PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran seperti perjanjian kerja harian. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jangka waktu PKWT. Terdapat 3 jenis jangka waktu PKWT, dijelaskan sebagai berikut. PKWT yang berdasarkan jangka waktu berlaku selama maksimal 5 tahun. PKWT ini dapat diperpanjang beberapa kali apabila pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan,
maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Dengan ketentuan, pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku. Dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh demi hukum berubah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu menjadi pekerja tetap. Nah, sekarang kita harus mengetahui apabila ada perpanjangan dan pembaharuan PKWT. PKWT yang berdasarkan jangka waktu dapat diperpanjang beberapa kali apabila pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai. Dengan ketentuan, jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, bagaimana apabila PKWT selesai sebelum waktunya? Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan apabila salah satu pihak, baik pekerja maupun pengusaha, mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu, maka diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Selain itu, kita juga perlu mengetahui apabila ada perubahan PKWT menjadi PKWTT. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 hanya menegaskan agar PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, pekerja dengan status PKWTT akan melakukan perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan dengan memberlakukan masa percobaan. Untuk jangka waktu masa percobaan yang boleh dikenakan adalah maksimal selama 3 bulan. Jika perusahaan memutuskan untuk menetapkan pekerja dalam masa percobaan sebagai pekerja tetap, maka perusahaan wajib memperbaharui kontrak kerja pekerja tersebut menjadi pekerja tetap. Namun harus diperhatikan bahwa masa percobaan yang demikian bukanlah syarat wajib. Dalam aturan perundang-undangan disebut dapat mensyaratkan. Artinya, perusahaan dapat langsung membuat PKWTT dengan pekerjanya tanpa melalui masa percobaan tersebut. Demikian teman-teman video kali ini. Kita sudah membahas terkait pengertian PKWT, jenis pekerjaannya, jangka waktu, hingga perpanjangan dan perubahan kontrak PKWT menjadi PKWTT. Semoga kalian bisa lebih paham terkait hal ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.